Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Nah sekarang misalnya contoh gini, ada salah satu yang saya kebetulan ya kan waktu belajar hukum itu kan saya ngedalamin banget tuh soal hukum Islam gitu. Makanya pada waktu kemarin kan saya baru aja pergi ke Kongres Forensik Internasional, Forensik Science Internasional (IFS) di Sydney. Saya membawakan tuh bagaimana pemeriksaan DNA itu sangat dipengaruhi oleh hukum Islam. Jadi kita nggak bisa pakai ini hukum DNA kayak begini, nggak bisa. Di Indonesia namanya hukum DNA itu urusan dengan hukum keluarga. Hukum keluarga itu hukum Islam yang berlaku kalau untuk 85% orang Indonesia kan. Nah terpaksa ya kita harus ikuti hukum Islam. Makanya bikin pelayanan DNA di Indonesia nggak segampang itu. Makanya kita harus menguasai hukum Islam. Nah sekarang waktu saya belajar hukum itu, saya bikin salah satu makalah yang saya buat tuh soal li'an. Apa tuh dok li'an? Lian tuh begini, di dalam hukum keluarga Islam kalau orang istri berselingkuh misalnya, itu bisa cerai loh. Salah satu alasan cerai itu berselingkuh ya. Nah, selingkuh itu dalam hukum Islam itu hukum keluarga tuh. Cerai itu kan hukum keluarga ya selingkuh. Itu caranya gini, kalau orang berselingkuh, pembuktiannya gimana? Harus ada saksi 4 orang. Sekarang pertanyaannya, kalau selingkuh ketahuan sama 4 orang berarti selingkuhnya kurang pintar, betul nggak? Ini selingkuh, pengertian selingkuh dengan zina tuh sama nggak dok? Oh beda. Selingkuh kan kita chatting aja bisa dibilang selingkuh dok. Nggak begini, rada beda. Kalau zina itu ada aturan ya, ada pasalnya. Beda sendiri. lagi. Zina itu adalah suami atau istri, jadi artinya orang yang sudah kawin berhubungan dengan orang lain. Jadi itu adalah pencemaran terhadap perkawinan. Tapi jadi kalau ada orang belum kawin dia berhubungan, itu bukan zina namanya. Zina itu adalah salah satu harus sudah kawin atau dua-duanya sudah kawin. Jadi zina itu adalah pelanggaran terhadap hukum perkawinan. Jadi itu. Nah, kalau tadi 4 dokter bilang selingkuh 4 saksi. Nah sekarang kemungkinan saya mau nanya, kalau selingkuh itu harus ada 4 saksi, gampang nggak membuktikan selingkuh? Susah, Franky. Ya susah. Kalau masih ada saksi mah bukan selingkuh dong, terang-terangan itu namanya. Itu sebabnya susah kan. Tapi kalau susah kan berarti nggak bisa cerai dong. Padahal mungkin aja suaminya yakin benar dia selingkuh. Nah kita di Indonesia tuh khusus untuk hukum Islamnya itu kita punya undang-undang sendiri namanya kompilasi hukum Islam. Jadi dari hukum Islam yang ada di Al-Quran dipindahin ke situ. Nah itu berlaku untuk orang Muslim. Untuk tadi hukum keluarga, hukum waris, dan hukum wakaf. Nah, di dalam kompilasi hukum Islam diatur salah satunya li'an. Jadi kalau misalnya suami menuduh istrinya, yakin benar istrinya selingkuh, tapi dia tidak punya bukti 4 orang, boleh nggak? Bagaimana caranya supaya suami tetap bisa menceraikan istrinya gara-gara selingkuh tadi? Bisa dengan cara itu seperti kayak model seperti Pak Pocong, pakai sumpah li'an namanya. Li'an itu caranya suaminya bersumpah di hadapan istrinya, "Hai istriku," katanya, "saya bersumpah bahwa kamu selingkuh. Dilaknat Allah kalau saya bohong." Jadi arti saya nuduh benar-benar loh atas nama Tuhan nih. Nah, di dalam sumpah-sumpah itu kalau atas nama Tuhan dianggap pasti benar. Makanya kalau dia berani ngucapin itu ada akibatnya. Akibatnya apa? Mereka harus cerai. Tapi cerainya tidak bisa rujuk. Franky, kalau cerai yang biasa tuh bisa rujuk, ini nggak bisa rujuk. Satu, kedua, cerainya itu dunia akhirat. Iya, berat. Dan kalau itu terjadi, istrinya diam, berarti istrinya memang betul selingkuh. Tanpa 4 saksi, kemudian langsung dia dicerai. Nah itu seperti itu. Tapi bagaimana caranya kalau istrinya ternyata tidak selingkuh? Benar-benar, gua nggak selingkuh gitu. Dia boleh balas li'an dengan li'an. Dia balas lagi sama suami, "Hai suamiku, aku bersumpah bahwa demi Allah saya tidak selingkuh, dilaknat Allah kalau saya." Dilaknat Allah itu artinya dimasuk neraka loh.
Bilang ke Allah kalau saya berbohong. Ya. Maka kalau istrinya menjawab itu berarti istrinya tidak selingkuh. Tapi tetap dicerai gimana tuh, Dok? Ya tetap harus dicerai. Kalau lian tuh harus cerai. Kalau lian tuh Jadi ngaku atau nggak ngaku pisah. Iya. Kalau dia suaminya ngomong, istrinya nggak balas, berarti istrinya selingkuh. Ya. Kalau istrinya ngebales, itu artinya istri tidak selingkuh, tapi dua-duanya hasilnya sama. Dan nggak Cerai boleh rujuk lagi. Tidak bisa rujuk dan dunia akhirat. Kan kalau setahu saya kalau cerai itu kan ada Bisa saya nggak rujuk. tahu ya. Cerai itu talak. Iya. Bedanya apa ya talak Iya, dengan kalau cerai? talak sebut 3 kali ya udah cerai. Ya kalau talak 3 kali cerai. cerai. Tapi kalau cerai udah setelah cerai dia bisa balik lagi. Iya. Tapi caranya si istrinya itu harus kawin dulu sama orang lain baru dia bisa balik. Kalau yang ini Sama sekali nggak bisa. no way ya. Nah, itu itu diterima loh di Indonesia seperti itu. Nah, cuman ini saya bilang itu berlaku. Jadi kalau seperti itu ya berlaku cerai, langsung otomatis jadi kalau dibawa ke KUA langsung otomatis jadi cerai. Nah, cuman begini. Yang seperti itu di Aceh itu lebih canggih lagi. Kalau misalnya dia mengatur sampai gini, kebetulan saya membimbing mahasiswa yang dari Aceh yang ngambil forensik. Dia membahas hukum Islam di Aceh pakai kanun Aceh. Saya yang menjadi pembimbing, ya, pembimbing. Nah, di situ dia bilang di dalam kanun Aceh itu, kalau sampai selingkuh itu menyebabkan hamil, Ya. selingkuh itu bisa dibuktikan dengan pemeriksaan DNA. Ditulis pemeriksaan DNA. Canggih nggak? Di seluruh dunia tuh tidak ada loh. Bahwa pembuktiannya bisa dengan DNA, harus dengan DNA kalau sampai menghasilkan anak. Canggih kan? Itu yang sesuatu yang tidak ada di dalam Al-Quran sekali. Itulah Indonesia hebatnya. Nah, Ya. itu hebat. Jadi artinya maksudnya saya bilang bahwa ya seperti itu. Makanya tidak mungkin seorang siapapun yang mau meriksa DNA di Indonesia, meriksa DNA kebanyakan hukum keluarga kan, atau hukum waris, mau soal waris-waris, bagi-bagi waris gitu. Kalau dia nggak belajar Islam nggak bisa, dia harus belajar hukum Islam. Ya karena di Indonesia ya, kalau di luar negeri Nggak sama. di negara bule dok sama nggak dong? Kalau di negara boleh dan orang Islam harus, karena orang Islam itu harus mengikuti Al-Quran. Kalau bukan Islam nggak ya? Nggak. Masalahnya di sini kan 85%. Lebih dok, 90%-an. Iya. Nah, karena itu ya kita harus ngikutin itu dong. Karena ya memang mereka harus tunduk kan, karena itu diatur dalam Al-Quran gitu. Ya, dok, tadi dokter kasih penjelasan panjang nih dok. Dokter tahu nggak saingannya Nabi Sulaiman di Cina yang bukan Nabi? Itu Jazbau. Nah, itu dia dok. Tapi kamu tahu juga nggak Jazbau itu begitu dia meninggal jadi apa? Ya, Nah, nggak tahu dok. jadi Giamloong. Siapa tuh dok? Giamloong itu adalah hakim pengadilan di akhirat. Oh, Nah, tahu nggak Giamloongnya seperti apa mukanya? nggak tahu. Seperti Jazbau, Aha, berjenggot begini, Heeh. mukanya biru, mukanya Kayak- biru. Aha. Tahu nggak itu gambaran apa? Nah, sekarang saya mau nanya. Tahu itu kan Hercules kan? Hercules mitos. Iya, yang di film-film itu. Iya. Ha. Itunya apa? Musuhnya siapa? Yang ada di neraka bawah itu. Yang rambutnya berapi-api itu. Iya, siapa ya? Mukanya biru nggak? Iya. Ha. Hades. Oh, Hades. Dewa Hades. Aha. Si Dewa Hades itu mukanya biru. Giamloong mukanya biru. Jadi saking nih si Jazbau itu saking adilnya, waktu dia meninggal pun dia dijadiin hakim di sana. Jadi nanti kalau orang Chinese meninggal, di sana dihakim sama dia. Mukanya biru itu muka pembusukan. Oh. Karena itu dunia bawah. Jadi orang busuk itu mungkin pernah ingat ya waktu itu ya kan saya bilang, Iya, kalau iya. busuk orang jadi menggembung, mukanya jadi bulat, matanya melotot, terus mukanya jadi merah, terus jadi biru. Nah itu gambaran mayat busuk. Tapi sebenarnya dokter tadi sebutin orang nyolong sendal gitu ya. Sebenarnya bukan nyolong sendal yang terjadi dok. Cuman ganti merek doang dok. Berangkat awalnya dia pakai merek apa, pulangnya lihat yang Adidas atau apa gitu dok. Oke dok, ini kita stop dulu karena tadi ada WA yang masuk nih dok. Kira-kira apa ya penjelasan dan topik yang akan dibahas oleh Dr. Jaya di video selanjutnya? Stay tune di X Undercover, karena akan ada video baru setiap hari Rabu dan Jumat. Terima kasih sudah menonton.